Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMK Tahassus Al-Quran yang kami banggakan, selamat bergabung di SMK Tahassus Al-Quran. Semoga apa yang menjadi niat baik kalian untuk mencari ilmu di SMK Tahassus selama 3 tahun ke depan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga nantinya dapat diamalkan di dunia maupun bermanfaat di akhirat sebagai bekal nanti di kehidupan yang akan datang. Di kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk memberikan sedikit pemahaman ataupun pembekalan terhadap kalian siswa-siswi baru SMK Tahassus Al-Quran tentang karakter dan tata krama yang selama ini berlaku di SMK Tahassus Al-Quran. Sebelumnya sudah pada tahu belum apa itu karakter? Terus tata krama. Apa itu karakter? Apa itu tata krama? Jadi karakter itu adalah sesuatu yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain, yang mana perbedaan itu muncul dari diri kalian masing-masing. Jadi harapan di sini kalian sudah menjadi siswa-siswi SMK Tahassus. Harapan kami semoga kalian juga mempunyai karakter yang sesuai dengan tujuan SMK Tahassus itu sendiri, yaitu apa? Mendidik atau mencetak generasi yang berkarakter dan berjiwa Qur'ani. Wah, itu salah satu tujuan mulia dari pendiri. Jadi salah satu contohnya begini dalam kehidupan sehari-hari. Siswa-siswi SMK Tahassus Al-Quran dalam kehidupan berkeluarga harus berbeda dengan siswa-siswi sekolah-sekolah yang lain dalam menjalani kehidupan. Kalau di SMK Tahassus itu diajarkan membaca Al-Quran, diajarkan untuk mendalami ilmu-ilmu keterampilan yang berlandaskan kepada syariat-syariat agama. Maka otomatis kalian harus menerapkan di dalam kehidupan kalian itu yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi jangan sampai sama dengan siswa yang lain. Kalian harus mempunyai ciri khas. Apa itu? Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Kata-kata yang diucapkan itu adalah kata-kata yang mencerminkan bahwasanya kamu itu adalah siswa yang mengamalkan Al-Quran. Itu ya, harus beda dengan siswa yang lain. Taruhlah kalau sholat, kamu yang jadi imam gitu, kalian yang jadi imam. Lah kalau perempuan yang jadi makmum dong. Tapi bisa jadi nanti ketika di dalam suatu keadaan, ini siswi SMK Tahassus ini di depan siswi-siswi yang lain ya jadi imam. Jangan sampai cah SMK Tahassus
kon ngimami ora wani ngisi nih. Nah itu karakter. Terus membaca Al-Quran lancar, kemudian kon darus ya mangkat, kon ngaji ya siap. Terus di dalam bekerja pun nanti juga harus karakternya adalah karakter yang berjiwa Qur'ani. Di situ begini, mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kemudian adil, kemudian mau bekerja sama bukan sikut-sikutan, ya kan. Terus tolong menolong, jadi bekerja itu niatnya menolong orang lain, bermanfaat untuk orang lain, itu karakter. Nah, harapan kami nanti begitu. Jadi selama kalian sekolah di SMK Tahasus, semoga karakter kalian terbentuk, karakter-karakter yang positif ditingkatkan, karakter-karakter yang negatif diisi atau diganti dengan karakter-karakter positif seperti tadi. Yang ngajinya belum bagus, ngaji mumpung di SMK Tahasus. Ada Pak Yai Hayatuddin, ada Pak Sabik, ada guru-guru yang lain yang memang di situ paham tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Itu satu ya. Jadi yang sudah mempunyai karakter-karakter yang bagus, mungkin tadi sebelum di SMK tadinya di pondok, berarti tinggal meningkatkan di SMK Tahasus. Bagi yang belum, mungkin tadinya di sekolah-sekolah umum tidak tahu apa sih akhlak Quran itu bagaimana, nah, maka kalian belajar mengisi dengan karakter-karakter yang mulia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah begitu. Kemudian yang kedua adalah tata krama. Mengenai tata krama di sini, tata sendiri berarti adalah aturan atau norma yang diikuti. Kalau krama banyak penjelasan di situ, bisa jadi adalah rasa saling menghormati, hormat atau cara menghormati atau bagaimana bersikap terhadap orang lain. Nah, jadi tata krama di sini yang saya maksud adalah bagaimana kamu hidup di SMK Tahasus Al-Quran, yang kehidupan kamu selama atau kalian selama di SMK Tahasus Al-Quran itu sesuai dengan kebiasaan yang ada atau yang telah disepakati oleh orang-orang yang ada di lingkungan SMK Tahasus Al-Quran. Seperti contohnya, mungkin yang rumahnya jauh, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, kemudian ada yang dari Bali, ada yang dari Manado dan lain sebagainya. Itu kan membawa karakter yang tadi yang berbeda-beda, bermacam-macam, kemudian mencoba untuk menjadi karakter yang mulia melalui ilmu-ilmu Al-Quran dan cabang-cabangnya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bertata krama yang baik, tata krama terhadap Tuhan. Duhur ra usah ngenteni di opiak-opiak, kira-kira sudah istirahat, ada azan ke masjid terhadap Allah, jadi memenuhi panggilan Allah. Tata krama terhadap Rasul, sholawat. Ada, kalau di pondok nanti diajarkan setiap malam Jumat itu tibaan berjanji atau sintud duroran. Nah, itu tata krama terhadap Rasulullah, kamu mendekatkan diri terhadap Allah dan juga Rasulnya. DP, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, kan begitu. Kemudian terhadap guru, atau yang paling utama di situ pertama adalah kepala sekolah yang paling tinggi di sekolahan. Bagaimana cara bertemu kepala sekolah, salam, kemudian mencontoh yang baik-baik dalam
hal manajerial atau apapun itu. Kemudian di bawahnya lagi ada waka kurikulum, waka-waka yang lain, kesiswaan, humas, ataupun waka yang lain. Kemudian turun lagi ada bapak ibu guru. Jadi diurut tata keramanya itu terhadap Allah, Rasul, kemudian ulil amri, pemimpin atau kepala sekolah. Kemudian di bawahnya lagi ada waka, kemudian ada bapak ibu guru yang paling utama karena kalian di situ setiap hari diajarkan oleh bapak ibu guru. Itu ya. Terhadap bapak ibu guru semisal tata keramanya, cara berbicara, kemudian tidak menyela, menggunakan bahasa yang sopan atau santun, bahasa kromo, nek ora tayang bahasa kromo ya bahasa Indonesia aja karo gurune. Pak, dike sekarang ngendi? Wah, ora ilok, saru ya. Nek sarungan genah santri ya kan. Tapi kalau saru kuwi jan bapak nembe saking pundi atau bapak badhe tindak pundi atau ibu sawek nopo. Pertanyaan-pertanyaan terhadap guru itu yang sopan dan santun. Santun itu berarti ya tadi sopan, kalau santun ya ada rasa tawadhu. Jadi ngomong karo gurune aja kayak ngomong karo batire, pentelengan. Bu, ini kayak kue. Menteleng dengan nada tinggi, ora basa sisan. Jadi ya matanya mengarah ke lawan bicara atau ke orang yang dihormati, kemudian dengan bahasa yang lembut dan juga bahasa, kalau yang tadi bahasa Jawa ya pakai bahasa kromo inggil atau kromo alus ya. Kalau tidak bisa mending pakai bahasa Indonesia. Nah, itu salah satu tata krama terhadap guru. Kemudian tidak menyela, tidak kemudian membantah dengan bantahan yang menjatuhkan ataupun menghina, melecehkan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi di situ nanti terhadap siswa atau terhadap karyawan. Tadi terhadap bapak ibu guru atau karyawan, kemudian terhadap sesama siswa. Kalian itu kan dari daerah yang jauh-jauh ya, kecuali yang dekat. Nah, di situ nanti kemungkinan ada yang tradisi atau budaya atau adat dari daerah masing-masing itu dibawa. Jadi ini tolong nanti sikap tasamuh, kemudian ta'awun, kemudian ya tolong menolong lah ya. Di situ nanti tolong dibentuk, dipadukan, kemudian bahu membahu untuk sukses bersama begitu. Jangan malah ketemu daerah yang jauh yang bahasanya agak ngapak malah dibully. Jangan, itu jenenge ora toto. Nah, toto kromo ya, oh bahasanya itu kok bagus, unik. Nah ya jangan bahasanya elek temen, jangan, bahasanya bagus dan unik, bisa untuk guyon-guyon biar suasana di kelas semakin ramai dan sebagainya. Jadi diarahkan ke arah yang positif, meskipun dengan bahasa yang menurut kalian itu wagu, tapi pada hakikatnya itu merupakan bahasa daerah masing-masing. Jadi tata krama terhadap sesama teman contohnya tadi cara berbicara, cara guyon, kemudian bermain dan lain sebagainya itu tolong nanti dibangun yang sebaik mungkin. Karena selama masa-masa yang paling indah itu kan katanya di sekolah ya kan. Masa-masa yang indah itu kan katanya di sekolah. Jadi kalau di sekolah sudah tidak tidak menyenangkan, tidak aktif, tidak inovatif, tidak kreatif,
Nah, itu nanti kalian tidak mempunyai cerita yang wow ketika nanti kalian sudah besar, lulus, kemudian mempunyai keluarga, terus ketemu kembali. Tidak ada kisah klasik yang diulas, yang dibahas. Kisah yang dibahas elek-elek tok. Nah, kalau jenengan kompak, sesama teman bergaul dengan baik, kemudian mempunyai kelas yang sangat semangat dalam pembelajaran, berlomba-lomba, tolong menolong, berprestasi, itu kan nanti mempunyai kebanggaan ketika kalian lulus, bisa menjadi cerita anak cucu. Seperti saya itu kan lulusan SMP Tahasus tahun 2000-2003, itu sampai sekarang kami masih mempunyai grup alumni yang setiap tahun bisa bertemu dan bercerita tentang sesuatu hal yang baru, dan juga cerita-cerita lama, mengulang cerita-cerita lama ketika di sekolah ataupun di pondok, ya begitu. Jadi ada lapete. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi karakter kalian harus beda dengan siswa-siswi sekolah lain. Kalian di SMK Tahasus paling ora ya teng carane sholat, ngaji Quran, bersosial, atau hidup dengan nilai-nilai Qurani, ya, nilai-nilai Qurani itu. Kemudian tata krama terhadap lingkungan sekolah, terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Tolong yang tadinya belum baik silahkan, mumpung menjadi siswa SMK Tahasus, diperbaiki, atau yang sudah baik ditingkatkan, begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Robihan. Apabila ada salahnya itu semata-mata dari saya, apabila ada lebihnya semua itu dari Allah, dan saya kembalikan kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.